Halo semuanya, kali ini kita lagi berada di MCC yang sekarang mengadakan podcast yang berkolaborasi dengan Soundpad. Nah, kali ini aku kedatangan dan bersama bintang tamu spesial kita dari Forester East. Oke, kayaknya kita kenalan dulu ya. Kakaknya siapa nih? Maksudnya namanya? Namaku Sabit, Kak. Sabit, oke Kak Sabit. Lanjut. Sabda. Kak Sabda, oke lanjut. Oh, Didin. Didin, oke. Aku Firman. Oke, Kak Firman. Oke, ngomong-ngomong seputar nama bandnya tadi Forester East. Forester East. Nah, ada nggak sih filosofi kenapa nama bandnya itu dinamakan Forester East? Oh ada, jadi nama Forester East itu diambil dari nama Forester itu nama penulis. Namanya itu William Forester dan dia sangat menginspirasi. Dia itu penulis menginspirasi, bahkan kisahnya itu sampai difilmkan. Kalau East-nya sendiri itu artinya malam. Ya kebetulan kita bentuknya ini ya pas nongkrong pas malam-malam. Malam. Ketemunya di mana nih? Boleh diceritain? Di Pano. Jadi ketemunya awal itu kita nongkrong di Pano, di Kopian. Udah deket sih dari MCC ini. Terus kita kayak nongkrong-nongkrong itu sering kan. Akhirnya kayak daripada nongkrong kayak hahaha aja. Mending kita nongkrong sambil bikin karya kayak gitu. Oh oke. Tapi itu emang pertama kali ketemunya itu emang nggak kenal atau emang udah awalnya nggak kenal, sama ini juga nggak kenal. Kan aku kayak mulai awal bandnya itu kan dari aku sama ini. Jadi aku dikenalin sama temen tuh, terus dikenalin sama si ini, si Seto. Akhirnya main musik kayak gitar-gitaran biasa kayak gitu. Terus akhirnya ngobrol lama, akhirnya itu kenapa kok nggak bikin band aja. Terus kalau mengenalkan kan tadi cuma kakaknya sama kak ini aja. Nah terus ini duanya ini dapat dari mana nih? Oh jadi kalau jadi sebenarnya kita itu berlima. Berlima, ada Yuan sama Given. Tapi kebetulan si Yuan itu nggak bisa hadir karena dia lagi ada kegiatan kampusnya. Kalau Given sama dia lagi kuliah di Bali. Jadi kita itu saling direct LDR semua kayak gitu. Kebetulan di sini juga dibantu sama Sabit ini Additional Drum kayak gitu. Additional Drive. Nah terus gimana sih perjalanan musik band ini? Dari awal terbentuknya itu kayak gimana? Jadi yang dari awal itu kayak yang Didin bilang ya, dari nongkrong utamain nongkrong, terus biar penghasilan biar nongkrongnya ada hasilnya gitu. Utamanya awalnya itu niatnya sebatas band-bandan yang untuk menghilangkan jenuh di kerjaan kita masing-masing. Tapi aku ngerasa semakin kesini ekosistemnya semakin baik gitu. Jadi semakin di gitu, biar semakin klop gitu ya. Terus betul. Kalau udah difikskan nih pembentukan bandnya itu mulai kapan sih Kak kalau boleh tahu? Kita udah jalan alhamdulillah mau 2 tahun ya kayak 1,5 mau ke 2 tahun kita. Ya. Itu kalau 2 tahun itu termasuk udah lama atau masih baru? Kalau menurut kakak-kakak? Masih baru sebenarnya. Dan kita kan di tahun pertama itu banyak sekali kendala, terutama di personil drummer ya gitu. Memang carinya itu gampang-gampang susah, apalagi sama genre yang kayak kita bawa itu agak tricky bahasanya kayak gitu. Gitu. Kalau hitungannya masih baru 2 tahun nih, itu cara nge-brandingnya supaya dikenal sama orang-orang itu kayak gimana? Yang jelas pertama masing-masing dari kita itu punya personal branding masing-masing ya, punya kekuatan sendiri-sendiri, dan itu impactnya ke band kita. Jadi lebih banyak warna musik ya karena masing-masing kayak Firman ini suka mungkin band-band Midwest emo, dia ini suka Sorry So Far, aku suka Paramore, MCR, dia suka Beyond Latin ya. Alhamdulillah kebetulan kemarin saya habis lihat After Sun sama jadi ya biar lah banyak. Oke. Terus karena selama udah 2 tahun menekuni di bidang musik, nah itu pengalaman menariknya apa? Pengalaman menariknya pertama dicari personil ya, itu menurutku sangat-sangat wah gitu, susah gampang kayak yang aku bilang. Tapi ya itu balik tadi ekosistemnya sangat baik, semakin disini susah. Terus kalau tadi ada pengalaman menarik, pasti ada tantangannya. Misal kayak menyatukan semua ide-ide itu kayak gimana? Kalau menyatukan ide, alhamdulillah kurang lebih kita itu satu frekuensi yang sama ya. Jadi nggak begitu sulit untuk
saling mencocokkan. Tapi lek bicara tantangan terbesar ya karena kita saling LDR direct gitu jauh-jauh Kak. Di jarak utama. Iya gak sih? Kayak gitu. Mungkin yang lain mau menyampaikan. Ini. Nyentuh ae kayak balik boleh. Kebetulan saya di sini yang paling jauh dari personil yang lain. Memang kan, saya juga bangga ada di Forester karena saya termasuk anak-anak yang lahir dari kabupaten. Kebetulan kan saya besar di kota Sampang yang nomor 2 di Jawa Timur terbawah dari segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Tapi saya bangga saya bisa ada di Forester ini untuk teman-teman yang boys. Ini anggotanya emang cuma 4 atau bagaimana? Gimana? Ini anggotanya cuma Kita berlima. Oh, berlima. Ya, yang dua katanya. memang nggak bisa hadir, jadi ada ini Sabitin yang hadir. Ya, makasih ya. Sama-sama. Oh, ini pemeran cadangan gitu maksudnya. Lebih ke pembantu sih Mbak. Ya, edisional ya. Berarti menyesuaikan gitu ya. Ya, jadi kan kemarin juga ada kendala dari drummernya Forester itu, yaitu kemarin ada kesibukan kuliah. Jadi saya dimintain tolong sama Kak Seto buat jadi edisional. Oh, berarti kesibukannya itu beda-beda ya. Ada yang emang pure kerja, pure kuliah. Betul. Tidak, Sabit ini udah 2 kali ini ya bantu kita ya dia ini. Bantu di mana aja? Pertama di Pasuruan, terus yang kedua di MCC. Oh, MCC. Ya. Kalau melakukan konser itu udah pernah nggak? Maksudnya kayak ada pengalaman gitu? Atau kayak kemarin yang di Kickfest itu ikutan? Oh, kalau panggung besar yang skala sanu belum ya Kak Kipas itu, tapi skala kayak Gigs itu kita ini keempat atau kelima kali main. 4 kali, baru keempat kali. Oh, 4 kali. Perasaannya gimana tuh selama 4 kali pasti sangat manggung? senang, apalagi nih kedua kali ini main di Malang ya. 2 sebelumnya itu di luar kota terus, jadi ya apa ya maksudnya tetap ingin ngasih yang terbaik all out aja di kota kelahiran kan. Terus apa bedanya tampil di luar kota sama yang asli Malang? Yang pasti yang bedanya menurutku menguras berat tenaga sama yang lain itu di ketika luar kota, karena lebih banyak apa ya yang dikorbankan, terutama kayak ini kan di sini nih sambil kerja di retail kan, jadi memang yang dia nggak bisa Sabtu Minggu libur, jadi apa ya uber-uberan gitu loh Pak. Uber-uberan itu bahasa Indonesia kejar-kejaran jam waktunya sama main gitu. Jadi misalnya pulang jam 3 jedet langsung berangkat. Jadi waktu waktu istirahatnya itu cuma mepet gitu sedikit kan. Oh gitu. Terus kalau misalkan tampil nih, misalnya Mas 4 ini udah menjadi anggota tetap, itu pernah nggak sih kayak misal kayak gantian gitu? Gantian apanya? Mungkin kalau misalnya Masnya lagi sibuk, terus ada digantikan sama temennya yang satunya gitu. Alhamdulillah selama ini belum. Jadi karena aku sama ini kerjanya lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel. Terus apa visi dan nilai utama yang pingin disampaikan dari penampilan band? Anu sih Mbak ya, menurutku yang penting bisa berkarya terus aku sama teman-temanku di sini kayak gitu ya. Biar apa namanya? Biar oke aja gitu, biar ada hasilnya. Oke, kalau boleh tahu ini lagunya bisa didengarkan di platform apa aja? Oh ya, bisa di Spotify, di Apple Music, di semua digital platform bisa. Oke, satu lagi. Boleh. Kalau misalkan punya kesempatan tur di luar daerah, pingin tur kemana aja? Kalau aku pribadi Bandung. Kalau aku sama sih Bandung sih Pak. Jakarta. Mungkin Jogja. Oke, kemana tadi? Mungkin Jogja. Oh, ke Jogja. Destinasi patah hati paling baik guys. Oke, aku ucapin terima kasih Oke, sama-sama. buat band Forester Eve Oke, karena betul. sudah membagikan pengalaman yang emang aku bener-bener pengen tahu banget. Karena tadi udah menggali beberapa cerita dari kakak-kakaknya sendiri. Nah, mungkin pesan terakhir kepada penggemar dan pendengar podcast kali ini. Pesannya jangan lupa terus dukung kita ya, dengerin karya kita, kepoin kita di Instagram apapun biar kita ada platform untuk semangat aja. Aku boleh Oke. minta waktu promosi sedikit kan? Boleh, Jadi silakan. untuk teman-teman di sini nanti di akhir tahun kita itu sudah launching album gitu ya. Makasih Mbak sudah. Oke, terima kasih semuanya. Makasih.